Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, Stambuk O271-19015 dari kelas Aqua 01. Mata kuliah Fisiologi Reproduksi Ikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis, fitogenesis, fekunditas, pembuluhan pada ikan, penetasan pada telur ikan, serta tingkah laku reproduksi pada ikan. Yang pertama, spermatogenesis. Spermatogenesis itu proses pembentukan spermatogenesis dari sel-sel epitel germina. Sehubungan dengan proses tersebut, terjadi perubahan-perubahan atau perkembangan dari gonad ikan pada testis. Pada tahap 1, spermatogenia sel-sel epitel germinal aktif membentuk spermatogenia hampir di seluruh tubuh. Yang kedua, oogenesis. Oogenesis adalah penciptaan ovum atau sel telur, merupakan proses dari bentuk betina gametogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan perkembangan berbagai tahapan, reproduksi telur serta betina yang belum matang. Oogenesis secara keseluruhan merupakan pengumpulan kuning telur. Secara substansial, telur terdiri atas tiga bentuk: butiran kuning telur dan tetesan minyak. Ketiga, vitelogenesis. Vitelogenesis adalah penimbunan kuning telur oleh oosit. Ini disebut proses vitelogenesis. Pada proses ini, oosit akan menyerang kandungan vitelogenin sehingga membesar volume oosit sering dengan perkembangan gonad. 4. Fekunditas. Fekunditas adalah jumlah telur matang dalam ovari yang akan dikeluarkan pada waktu memija. Fekunditas itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama, fekunditas individu atau mutlak adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada waktu akan memija. Yang kedua, fekunditas nisbi, yaitu jumlah telur persatuan berat atau panjang ikan. Yang ketiga, fekunditas total, yaitu fekunditas ikan selama hidupnya. 5. Bagian-bagian telur pada ikan terbagi menjadi 2. Yang pertama, secara umum dapat dibedakan berdasarkan kandungan kuning telur dalam sitoplasmanya, yaitu yang pertama telur hemolecital isolecital. Golongan telur ini hanya terdapat pada mamalia. Jumlah kuning telurnya hanya sedikit, terutama dalam bentuk butiran lemak dan kuning telur yang tersebar di dalam sitoplasma. Yang kedua, telur telocital. Golongan telur ini terdapat sejumlah kuning telur yang berkumpul pada salah satu kutubnya. Ikan tergolong hewan yang mempunyai jenis telur tersebut. Keenam, proses pembuahan telur pada ikan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, fertilasi internal dan filtrasi eksternal. Fertilisasi internal, ikan yang melakukan pembuahan di dalam tubuh induknya disebut ikan jenis ovivivipar. Ikan ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Pembuahan terjadi di dalam tubuh ikan betina. Sperma memasuki sel telur atau oosit melalui sebuah lubang yang disebut dengan mikrofil. Kedua, fertilisasi eksternal. Ikan yang melakukan pembuahan di luar tubuh induknya disebut ikan jenis ovipar. Ikan jenis ovipar mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Ketujuh, ikan merupakan salah satu makhluk hidup yang secara umum bereproduksi secara seksual. Dalam proses reproduksi, ikan mempunyai tingkah laku dan tata cara yang berbeda-beda, mulai dari tingkah laku meminang dan kawin
Jantan dan betina dewasa sama-sama melepaskan sperma dan telur melalui bermacam agar terjadi pembuahan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Selain dapat memberikan ketepatan waktu dan pelepasan sperma dan telur agar pembuahan dapat berhasil baik, tingkah laku meminang juga dapat menjamin dua individu yang berpasangan tersebut berhasil dari jenis ikan yang sama. Individu jantan dari setiap jenis ikan itu berbeda-beda. Individu jantan dari setiap jenis ikan mempunyai tanda-tanda atau sinyal tersendiri yang hanya dimengerti oleh betina dan jenisnya. Begitu pula ikan betina mempunyai sinyal-sinyal khusus yang hanya dimengerti oleh individu jantannya. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.